Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bersabda ar-rasulu ialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda ar-rasulu ialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mali ara thiyabakum la tattasikhu wa la tabla. Ma adapun apakah li itu bagiku? Ma adapun apakah li itu bagiku? Kok aro saya melihat thiyabakum kepada pakaian-pakaian kalian daripada umatnya Nabi Musa yang spesial, umatun yang baqau alal hidayah, wal adalah. Madapun apakah li itu bagiku, kok aro saya melihat athiyabakum kepada pakaian-pakaian kalian wahai umat spesialnya Nabi Musa. La tatasihu, keadaan tidak kotor, pakaiannya ini putih terus, enggak kotor, enggak lecek. La tatasihu, keadaan tidak kotor ialah thiyabakum, wala tabla, dan tidak rusak. Jadi baru terus. Jadi enggak lecek terus sobek, enggak. Baru terus. Putih terus, ibarat hijau-hijau terus. Enggak lecek, enggak rusak. Wala tabla, dan tidak rusak ialah thiyabakum. Mengapa kalian pakai pakaian kok enggak lecek-lecek, enggak rusak-rusak, baru terus? Mengapa? Qalu berkata, ialah ummatun min qaum Musa, ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Qalu berkata, ialah ummatu Musa, jama'atun baqau 'alal hidayah wal adalah. Tilka adabun thiyabu ummatika, itu adalah pakaiannya umat engkau. Tilka adabun thiyabukum tadi, itu thiyabu ummatika, itu sama pakaian umatku. Tapi ya'suna, pada maksiat ialah ummatika Allah, kepada Allah. Ya'suna, pada maksiat ialah ummatika Allah, kepada Allah, karena maksiat. Fatatasiha, maka jadi kotor. Fatatasiha, maka jadi kotor. Yang putih jadi abu-abu. Athwabuhum ialah pakaian-pakaian ummatika. Watabla, dan rusak ialah athwabuhum sari'an, karena sari'an dengan cepat. Jadi pakaian ini lecek, kotor, cepat rusak, ini karena maksiat. Jadi kutukan Allah dalam maksiat itu mengenang pada pakaian-pakaian jadi kotor, cepat rusak, cepat sobek. Fatatasiha, maka kotor, athwabuhum ialah pakaian-pakaian ummatika, watabla, dan rusak, sobek, ialah athwabuhum sari'an, dengan cepat. Amma nahnu, adapun kami, fala nukhalifu, maka kami tidak bertentangan, tidak menulayai, tidak khilaf amrullahi, kepada perintah Allah. Wala na'si, dan kami tidak maksiathi kepada amrullah. Amma nahnu, adapun kami, fala nukhalifu, maka kami tidak bertentangan, tidak menulayai, tidak khilaf amrullah, kepada perintahnya Allah. Wala na'si, dan kami tidak maksiathi kepada amrullah. Jadi fabaqiyat, maka tetap thiyabuna, ialah beberapa pakaian kami, kama hiya, itu seperti olehnya thiyabuna, ilal an, sampai sekarang. La wasakha, tidak ada kotor, wala bala, dan tidak, wala bila, dan tidak ada rusak, tidak sobek, tidak kotor, tidak berubah warna, masih seperti waktu belinya. Semuanya putih-putih terus, anyar, masih baru. Kalau hijau-hijau terus, kalau merah-merah terus, enggak lecek, enggak robek, enggak.
Wabaqiyat maka tertinggal thiyabuna ialah beberapa pakaian kami kama hiya itu seperti olehnya thiyabuna ilal an sampai sekarang la wasakha tidak ada kotor, tidak ada berubah warna, wala bila dan tidak ada rusak, tidak amoh, tidak robek. Qala bertanya ialah baina Rasul mali ra'aitu jamakum minkum yadhakun. Qala bertanya ialah baina Rasul mali ma adapun apa li itu bagi aku. Qala bertanya ialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ma adapun apa li itu bagi aku. Kok ra'aitu aku melihat jamaatan kepada jamaat minkum dari kalian yadhakun keadaan kalian tertawa. Tertawanya ini karena syukur. Saking syukurnya kepada Allah ketawa karena syukur. Bukan karena ketawa karena kholi itu dagelan, sandiwara. Enggak. Ro'a itu aku melihat jamaatan kepada jamaat minkum dari kalian wahai umat Musa yadhakun keadaan ketawa ialah jamaat. Qalu menjawab ialah ummatun itu jamaatun baqau 'alal hidayah wal adalah. Qalu menjawab ialah kaum Musa atau umat yadhakun pada ketawa ialah jamaah di annahu karena sunya sya'an mata itu telah mati ahaduhum ialah salah satu di antara jamaah mati 'alal iman atas iman. Jadi fayadhakun maka ketawa ialah jamaat farahan karena bunga karena senang hati lahu karena iman. Karena salah satu di antara kami mati membawa iman, maka kami sangin girangnya ketawa-tawa karena sebagian mereka mati membawa iman sebagai syukur. Wayadhakun maka ketawa ialah jamaat farahan karena senang hati lahu kepada ahaduhum yang mata 'alal iman. Qala bertanya ialah benar Rasul. Ra'aitu aku melihat ba'dakum kepada sebagian kalian wahai umat Musa yabkun keadaan menangis ialah ba'dakum. Qala bertanya ialah baginda Rasul. Ra'aitu aku melihat ba'dakum kepada sebagian kalian wahai kaum Musa yabkun keadaan menangis ialah ba'dakum. Qalu menjawab ialah umat Musa. Qalu menjawab ialah umat Musa. Mengapa nangis? Karena ulida dilahirkan fihim di dalam umat Musa mauludun. Dia seorang bayi yang dilahirkan. Lam ya'rifu tidak mengetahui ialah umat Musa ala ayyidinin atas mana-mana agama yamutu bakal mati ialah maulud. Jadi kalau ada anak dilahirkan nangis. Kenapa? Ini si jabang bayi yang baru lahir ini kalau mati nanti netep di agama apa? Kalau tidak menetapi agama hak kan ke neraka selamanya. Kan kasihan. Jadi kalau mati salah satu mereka bawa iman, dia ketawa-tawa, girang, syukur kepada Allah. Kalau ada jabang bayi lahir, mereka nangis. Karena nangisnya ini bakalan gede, nanti hidup di atas agama apa, dan kalau mati di atas agama apa. Nah inilah mereka nangis. Ulida telah dilahirkan fihim di dalam ummati Musa. Mauludunilah seorang bayi yang dilahirkan. Lam ya'rifu tidak mengerti ialah ummatu Musa ala ayyidinin atas mana-mana agama yamutu bakal mati ialah maulud. Walihada karena ini lam ya'rifu yabkun pada menangis ialah ummatu Musa khaufan karena takut alaihi atas maulud.
Walihada maka karena arahnya ini lam ya'rifu ala ayyi dinin yamut, yabkun pada menangis ialah umat Musa khaufan karena takut alaihi atas maulud. Fada'a maka mengajak kepada umat Musa ar-Rasul. Ini kan kisah dalam Mi'raj ini. Kisah dalam Isra Mi'raj ini. Fada'a maka mengajak kepada umat Musa ar-Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal islami kepada Islam. Akhirnya fastajabu maka mengiyakan, mengijabah ialah umat Musa. Akhirnya diajak Islam, mau masuk Islam mereka. Waktu Mi'raj juga, waktu Isra Mi'raj, ya waktu masih Mi'raj, waktu Isra, Rasulullah juga sempat masuk ke Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu dari mereka 999 orang, kita ini satu. Banyak sekali Ya'juj wa Ma'juj itu. Dunia ini dibagi 6 kawasan. Yang 5 kawasannya Ya'juj wa Ma'juj. Yang satu kita manusia. Jadi kalau sekarang manusia dari kita itu sudah 7 miliar 500 juta kali 99 mereka. Iya, itu banyak sekali yang dalam surat Kahfi itu. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Nah, semuanya kafir semua. Jadi ini Baginda Nabi waktu Isra sempat masuk. Baik. Di waktu Isra Mi'raj itu Baginda Nabi sempat masuk berdakwah kepada Ya'juj wa Ma'juj dan tidak ada satupun yang beriman. Tidak ada. Tidak beriman. Maka dalam hadis nanti di akhirat Allah Ta'ala meminta Nabi Adam, wahai Nabi Adam, mana jatah ke neraka? Aina ba'thun nar? Mana utusanmu dikirim ke neraka? Mulai di situ para nabi semua ketakutan. Apalagi yang bukan nabi. Dari 1000 orang, satu saja yang ke surga. Yang 999 itu ke neraka. Wallahu Akbar. Bingungnya bukan main para anbiya. Nah, ternyata itu yang 999 dari Ya'juj wa Ma'juj, yang satu dari manusia. Sampai berikut hadisnya, orang yang masuk ke surga dengan orang yang masuk neraka. Orang masuk surga itu bagikan rambut putih di dalam sapi yang hitam. Sapi hitam kan kebanyakan rambutnya hitam tuh. Yang putih itu yang masuk surga. Jadi sapi hitam kan rambutnya hitam semua. Ada beberapa rambut yang putih, itulah yang putih itu yang masuk surga. Yang hitam itu semua masuk neraka semua. Atau bagaikan rambut hitam di dalam sapi yang putih. Nah, sapi putih kan berapa miliar, berapa juta rambut putih. Yang hitam kan beberapa itu. Yang hitam itu yang masuk surga. Jadi sedikit sekali persentase orang masuk surga daripada orang yang masuk neraka. Wada'a maka mengajak kepada umat Musa ar-Rasul yang benar Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Islam kepada Islam. Wastajabu maka memenuhi panggilan ialah umat, artinya masuk Islam. Wastajabu maka masuk Islam, memenuhi panggilan pada Islam ialah umat Musa. Fa'allama maka mengajarkan ialah baginda Rasul kepada umat Musa yang masuk Islam Al-Fatihah pada surat Fatihah wa 10 suwarin dan 10 surat minal Quran dari Quran. Maka diajarkan surat Fatihah dan 10 surat. Entah surat yang mana saja yang tahu Allah dan Rasulnya. Karena Mi'raj kan Rasulullah ini masih di Mekah.
waktu Isra Mi'raj. Jadi belum ada 7 surat panjang yang sabutiwal yang dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, surat Taubat, itu belum ada waktu itu. Itu ada kira-kira 86 surat yang turun di Mekah. Surat tengahan, ada surat tengah. Yang panjang-panjang 7 surat yang panjang kan turun di Madinah. Ini kejadian Isra Mi'raj kan Rasulullah belum di Madinah. Masih di Mekah. Jadi 7 surat yang panjang belum ada. Ahmed, matanya pakai cabai nanti. Wa'alama maka mengajarkan ialah baginda Rasulhum kepada umat Musa yang telah memeluk Islam ini Al-Fatihah pada surat Fatihah wa asyra suwarin dan 10 beberapa surat minal Qur'ani dari Quran. Wa wajaba dan mewajibkan ialah baginda Rasul alaihi umat Musa as-salat kepada salat. Wajaba dan mewajibkan ialah baginda Rasul alaihim atas umat Musa yang telah memeluk Islam ini as-salat kepada salat. Idzaka mafuridu fardun. Idzaka mafuridu minal faraid ila salat. Idzaka karena di waktu da'ahum, idzaka karena di waktu da'ahum mafuridu belum diwajibkan minal faraid dari beberapa kewajiban illa salatu kecuali salat. Jadi belum ada zakat, belum ada haji, belum ada shaumi Ramadan, belum ada. Idzaka karena di waktu Rasulullah da'ahum ar-rasulu ma furidu belum diwajibkan minal faraid dari beberapa kewajiban illa sholatu kecuali salat. Wa ba'da dzalika dan sudahnya aujaba alaihimus salat yumkinu mungkin annahu pada sesaan ustukmila itu disempurnakan lahum untuk umat Musa ahkamus syariati ialah beberapa hukum syariat ala wajhin akhar atas jalan yang lain. Kemudian mungkin Allah mewajibkan apakah haji, apakah puasa, apakah zakat. Nah, karena waktu itu belum ada, hanya sholat doang, tauhid dan sholat doang. Wa ba'da dzalika dan sesudahnya aujaba alaihimus salat yumkinu mungkin annahu yasuna sya'an ustukmila itu disempurnakan lahum untuk umat Musa ahkamus syariati ialah beberapa hukum syariat artinya wajib puasa, wajib zakat ala wajhin akhar atas jalan yang lain lianna hadza karena ini aujaba alaihimus salat fi lailatul Isra itu di dalam malam Isra. Di anna hadza karena sunya ini wa aujaba alaihimus salata fi lailatul Isra itu di dalam malam Isra Mi'raj qabla wujubi baqil arkan sebelum wajibnya berukunnya beberapa rukun-rukun Islam. Ulaika adapun mereka umat Musa itu jama'atun baqau alal hidayah wal adalah manusia yang diberikan Allah hidayah dan hidup secara adil, tidak plencak-plencok, tidak plin-plan, tidak bunglon, adalah tadi sehingga mereka tidak ada rajanya, tidak ada pemerintah karena mereka sudah adalah artinya mereka itu tidak menzalimi satu sama lain, tidak mengkhianati. Jadi enggak perlu ada raja di situ. Mereka itu enggak perlu ada pasar. Karena apa? Karena kalau panen dia dari sawahnya diambil untuk makan 1 tahun saja. Nah, tahun berikutnya kan nanam lagi. Nah, itu yang tersisa di situ silakan ngambil. Enggak usah beli. Nah, mereka enggak cinta dunia, dermawan. Tahun depan mulai garap lagi. Panen. Ambil doang untuk makan 1 tahun. Yang sisa juga dibiarkan di situ saja di sawah. Mungkin ada gudangnya di situ. Siapa ngambil boleh secukupnya. Jadi nggak perlu ada pasar, kan? Nggak perlu ada
kepemerintahan RT RW kepala desa, nggak perlu, karena orangnya sudah benar semua. Kadang-kadang kepemerintahan malah bikin rusak. Pemerintahnya jadinya juga dengan tipu menipu, suap menyuap. Itu malah zalim kan, malah dosa. Giliran jadi kerjanya ngungsep rakyatnya aja, bikin susah pada rakyat. Rakus, kurang harta ini, bikin tipu daya, akhirnya kumpul uang banyak, kabur dia, nyuri jadi garong. Isinya begitu saja. Sudah tipu daya untuk permainan. Artinya sudah bukan makan makan nasi lagi, makan manusia itu. Sudah bukan makan nasi lagi, manusia jadi korban, telan sama dia. Lianna hadza, karena sunya ini aujaba alaihimus salata fi lailatul Isra, itu di dalam malam Isra Mi'raj, qabla wujubi baqil arkan, sebelum wajibnya berikutnya beberapa rukun Islam, itu apa? Puasa Ramadan, zakat, haji, waktu itu belum ada. Ulaika, adapun mereka kaum ummatu Musa, ulaika adapun mereka ummatu Musa yang luar biasa ini, itu jama'atun baqa 'alal hidayah wal adalah, alladzina, itu orang-orang, wasofa yang telah mensifatihum kepada alladzina, Al-Qur'anu yalah Qur'an. Jadi bukan semua umat Yahudi, umat Musa semua itu brengsek semua, bukan. Ada yang luar biasa, ada yang tadi jama'atun baqau 'alal hidayah wal adalah, ada seperti dalam kaum Isa, enggak semuanya brengsek, enggak. Ada yang dalam istiqomah menjalankan nasronya Nabi Isa, masih dalam lingkaran dinut tauhid, masih ada. Tapi kebanyakan brengsek. Seperti Yahudi juga kebanyakan brengsek. Apalagi agama yang tidak ada nabinya, tidak ada kitabnya. Situ profesor doktor, orang cerdas, mengapa ngikut agama yang tidak ada nabinya, tidak ada kitab samawinya? Lu mah bego banget. Mit, matanya dikasih cabai nanti. Ulaika, adapun mereka ummatu Musa, itu jama'atun yang baqa 'alal hidayah wal adalah, alladzina, itu orang-orang, wasofa yang telah mensifatihum kepada alladzina, Al-Qur'anul Qur'an, itu wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'tilun. Lah ini keterangan tafsir ini ada di sini saja, di dalam tafsir lain enggak ada begitu. Enggak ada. Hadzal bayan fi ummati Musa yang istimewa ini ada di sini. Lain-lain kitab tafsir enggak ada. Enggak ada. Salah satu imtiaz istimewanya Syekhuna Syekh Ibrahim Niyaz, ini salah satu istimewanya di sini. Jadi beliau mengarang tafsir karena beliau diilhami oleh Allah, banyak kekurangan di dalam kitab tafsir yang ada. Banyak kekurangan. Ini salah satu, ini beliaulah menambah tafsir ini sebagai imtiaz, istimewanya beliau radhiyallahu anhu. Istimewa. Masuk di dalam pembahasan tentang wa kallamallahu Musa taklima, tentang Nabi Musa ingin melihat Allah. Ini juga luar biasa, yang tidak terjadi di dalam tafsir-tafsir lain.
Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa, dan itu sebagian daripada kaumnya Nabi Musa. Wa min qaumi Musa, dan itu sebagian daripada kaumnya Nabi Musa ummatun, ada satu komunitas umat yang istimewa. Yahduna, yang mendapatkan hidayah, ialah umat dari Allah, bil haqqi, dengan perkara yang hak, wa bihi, dengan hak, ya'dilun, mereka adil, ialah ummatun. Jadi jama'atun yang baqa 'alal hidayati wal 'adalati, sehingga terjadi kemuliaan yang akhirnya menjadi umat Muhammad ini. Berarti tangisannya Nabi Musa, wahai Allah, aku ingin menjadi nabi akhir zaman. Kata Allah, enggak bisa Musa, itu Ahmad. Lah ini umat akhir zaman, umat yang luar istimewa. Itu ingin jadikan umat saya, enggak bisa Musa, kata Allah, itu umatnya Nabi Ahmad. Nah ini umat itu akhirnya jadi umat itu Ahmad ini, kan? Wa qata'nahum 12 asbatan umama. Wa qata'na, dan aku bagi-bagi hum, kepada Bani Israel. Ini kembali kepada umatnya Nabi Musa secara umum. Kalau tadi kan secara khusus yang istimewa. Nah, kalau kita di dalam umat Muhammad itu yang ahli sunnah wal jamaahnya. Yang bukan ahli sunnah wal jamaah ini, ya terjadi kesalahpahaman yang panjang. Wa qata'na, dan aku bagi-bagi hum, kepada Bani Israel. Ay farraqna, aku jadikan kelompok-kelompok Bani Israel, kepada Bani Israel. Ithnata asyrata, kepada 12. Apanya? Asbaton, kepada keturunan anak cucunya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu anaknya 12 orang. Satu keterangan ulama menerangkan di dalam syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, itu masih boleh kakak beradik dinikah semuanya. Masih boleh. Kemudian Nabi Yakub itu menikah seorang wanita, lahir Yahuda, Syamun, 10 orang lah. Terus nikah adiknya, dikumpulin dua-duanya. Lahir Nabi Yusuf dan Banyamin. Itu dari 2 istri. Istrinya kakak adik. Kalau dalam syariat Muhammad enggak boleh begitu. Wan tajma'u bainal ukhtain, itu enggak boleh. Tapi jad-jadnya Rasulullah dari Hashim ke atas, itu ada yang mengumpulkan kakak adik perempuan dinikah semua. Ada. Karena waktu itu Syaitu Ismail waktu itu belum diharamkan. Masih boleh waktu itu. Dan munakahat kan beda-beda. Syariatu Adam, kakak beradik nikah kan, asal tidak bareng satu kembaran. Misalkan Qabil lahir bareng sama kembarannya wanita, Habil lahir sama kembaran wanita. Nanti yang kembaran Qabil dinikah Habil, kembaran Habil dinikah Qabil, silang. Tapi Qabil nggak mau, karena kembarannya sendiri itu cantik, kembarannya Habil jelek, jadi nggak mau. Oh, belatang Qabil itu. Hanya malah adiknya Habil dibunuh. Ithnata asyata, kepada 12. Apanya? Asbatun, beberapa anak cucu Nabi Yakub. Ay qabaila, menjadi beberapa kabilah, 12 kabilah. Umaman, menjadi beberapa umat-umat. Umaman, menjadi beberapa umat-umat. Wahayna, dan aku kasih wahyu. Aku Allah, wahayna, dan aku beri wahyu. Aku Allah ila Musa, kepada Nabi Musa. Idza stasqa, apabila minta siraman, kepada Musa qaumuhu, ialah kaumnya Musa, bitaihi, di dalam jurang teh. Jadi umatnya Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk berdakwah perang pada kaum Jabbarin dari Palestina sana. Kaum Jabbarin itu orangnya besar-besar, nggak mau. Enggak lah, orangnya besar-besar, takut gua Nabi Musa. Udah kau aja berangkat sama Allah perang berdua. Akhirnya apa?
dihukum sama Allah, bingung 40 tahun. Jalan dari timur ke barat, kan tadi di sini kan? Iya. Oh, ke timur, tadi kan di sini kan? Iya. Selatan, loh, tadi kan kami di sini kan? Iya. Utara, bolak-balik, wah, kacau. Dihukum sama Allah. Dan umat Muhammad juga orang-orang yang tidak ada fikir dakwah, tidak ada fikir perjuangan, itu seperti itu. Lo di sana nggak dapat, sini nggak dapat, serang sering serong. Sama sebenarnya. Orang yang tidak ada pikir perjuangan, oh sana, pindah sini, oh, sial terus. Oh, sial sini, wah sudah. Serupa so. Satu keterangan, di dalam musibah 40 tahun mereka bingung. Di situ Nabi Musa juga ada di dalamnya itu. Nabi Musa, Nabi Harun. Yang satu keterangan akhirnya Nabi Musa lah meninggal. Di dalam kondisi kaumnya dalam kondisi bingung. Nabi Harun meninggal, akhirnya dalam wasiatnya kan, nanti sudah aku meninggal, Yusha bin Nun diangkat jadi nabi, mereka dikomandoi oleh Yusha bin Nun. Wahana, dan aku kasih wahyu ila Musa, kepada Musa, idastasqa, dikala minta siraman, pada Musa qaumuhu, ialah kaumnya Musa, fitahi, dalam jurang teh. 40 tahun bingung. Disitulah yang namanya manusia punya sek. Ya senggama dengan istrinya dalam keadaan bingung. Lari sana lari. Akhirnya senggama dengan istrinya hamil. Dalam bingung bagaimana? Waktu melahirkan, bayinya sudah pakai baju. Pakai celana. Bayinya dari kandungan ibu. Itu dikasih mana? Makanan al-manna wassalwa. Al-manna itu madu putih turun di pohon mereka, ambil. As-salwa, gorengan manuk puyuh dari langit. Manuk puyuh sudah gorengan, kan enak kan? Mana selama 40 tahun hukum sama Allah. Artinya umat Muhammad yang tidak ada fikir perjuangan, tidak fikir dakwah juga bingung. Oh, kerja di Kalimantan, kerja di Sulawesi, kerja lari sana. Talabu, meminta, ialah Bani Israel minhu, dari Musa, as-suqya, kepada siraman. Ya, siraman sekaligus untuk minum. Ya, uji keimanan kan. Kemarau panjang, orang pada istisqa sesuai imannya. Istisqanya orang banyak dosa. Selesai istisqa enggak kunjung turun hujan. Istisqa lagi. Karena ada di dalam fikih kan caranya sholat istisqa. Kalau di zaman Rasulullah ya istisqa kontan langsung hujan. Katanya di zaman Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad, Syekhul Islam, Qutbul Auliya, terjadi kemarau panjang. Orang pada istisqa enggak kunjung turun hujan. Orang-orang datang pada Habibullah Haddad, Tuan Habib, ya Syekh, ya Wali Kutub, oh istisqa, udah lama enggak hujan, enggak turun hujan, Tuan Habib. Oh begitu. Habibullah kan orangnya buta, keluar dari rumah ke emperan, syairan, langsung hujan, bros, langsung. Karena ini ujian. Melihat keimanan seorang, keluar dari rumahnya
halaman rumahnya syairan menyanjung Allah. Hujan sebesar-besarnya. Seperti dalam Sahih Bukhari itu, pada Nabi sudah di Madinah kan, ada orang sahabat yang dari kampung Arabi, ya Rasulullah, semua sudah pada mati, hewan-hewan nggak ada minuman, tanduran mati tanaman. Sedang khutbah Rasulullah nuding ini ke atas, langsung awan, langsung peras hujan di kampungnya si Arabi. Nuding langsung melingkar awan, peras hujan di kampung. Jumat lagi si Arabi datang, ya Rasulullah, banjiran ya Rasulullah, banjir semua, kebanyakan hujan. Tadi minta hujan, dituding langsung hujan deras sampai kebanjiran kata. Wah sekarang kambing-kambing lembu pada mati Rasulullah, kenapa? Karena kebanjiran. Dituding lagi ini langsung terang. Karena orang-orang yang menjadi wakil-wakilnya Allah itu kan namanya khalifatullah, dalam kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, khalifah-khalifahnya Allah. Sekarang masih ada orang yang karakter seperti itu, masih banyak, masih ada, hanya disembunyikan saja oleh Allah. Masih ada orang ulama besar, wali besar datang di musim kemarau, masyarakat membutuhkan air, beliau datang langsung hujan terus. Dalam musim hujan beliau datang langsung gak hujan, terang. Itu masih ada orang seperti itu, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi termasuk tadi jamaatun yang baqau 'alal hidayah wal adalah, masih ada. Kata Allah an dengan arti idrib, kau pukul bi asaka dengan tongkatmu Musa al-hajara kepada batu. Tapi enggak semua batu ini, ada batu spesial ini. Yang batu ini pernah membawa kabur sarungnya Nabi Musa dan pakaian Nabi Musa. Saya ngantuk saya. Di Bani Israel, ini salah satu jeleknya menyangka, mengapa Nabi Musa kok sarungan? Jangan-jangan kondor itu kata. Jangan, kemaluannya kondor besar, panjang, jangan-jangan kondor. Iya kali, sarungan terus kondor itu. Nabi Musa mandi di sungai, itu batu ini bawa kabur pakaian Nabi Musa. Nabi Musa lari telanjang. Hai batu, ini baju saya. Ayo, oh nggak kondor kok, nggak kondor nggak, wajar. Ini batu ini yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa keluar 12 mata air. Memang Allah memberikan pada makhluknya ini beda-beda dan istimewa bagi yang istimewa. Nah, kalau Bani Israil ya aslinya istimewa. Nah, ini kan abnaul anbiya Bani Israil itu. Putranya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Di dalam Bani Israil itu kira-kira ada 90.000 nabi dan rasul. Istimewa Bani Israil. Hanya Bani Israel itu akhirnya melampaui batas, punya pengakuan nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kami ini anak-anak lelaki Allah dan kasih, ini melampaui batas.
Nahnu abnaullah ahibba'u. An dengan hati idrib kau pukul Musa bi'aswaka dengan tongkatmu al-hajar kepada batu. Fadaraba maka memukul ialah Musa pada hajar. Pembajasat maka mengalir ain fajarat mengalir minhu daripada hajar ithnata asyrata ialah 12 apanya ainan mata airnya. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keturunan Bani Israel. Menjadi raja dunia. Nabi, Rasul, raja dunia. Istrinya 1000. Istrinya 1000, bagaimana itu? Kalau setiap hari nggak main 100, tuh 10 hari baru ketemu. Itu kan seknya itu kuat sekali, sek. Saking kayaknya sampai minta, ya Allah, hari ini saya mau kasih suguhan kepada seluruh makhlukmu. Entah berapa juta atau berapa triliun ton. Kandu mau dimasak, wah, menyuguhi seluruh makhluk di dunia ini sehari saja. Saking kayanya. Akhirnya ngumpulin entah berapa juta ton untuk ikan di laut. Ya Allah, hari ini kau jangan kasih rizki. Kenapa? Aku mau nyuguhin sedunia suguhan. Yang di laut kan, yang ikan banyak. Toh, gandum apa. Ya, ikan paus yang sebesar gunung disuguhin Nabi Ismail, disuguhin oleh Nabi Sulaiman, makanan tep habis semua. Kata ikan, oh suguhan kamu wahai Sulaiman gak ada apa-apanya dengan suguhan Allah. Biasanya saya makan ini bisa 10 kali lipat ini. Ini suguhan Sulaiman hanya 1 kali saja ini, kata ikan-ikan paus yang besar-besar. Ya kan? Nggak cukup, ya nggak cukup lah. Saking kaya Nabi Sulaiman itu ingin kasih rezeki sehari saja kepada seluruh makhluk di dunia. Banyak jin-jin ifrit yang dituduhkan Nabi Sulaiman untuk masalah cari intan permata di laut di mana. Berjalan dengan tentaranya naik awan. Mereka awan dipanggil Nabi Sulaiman, "Wahai awan, turun." Nabi Sulaiman tentara naik awan. Ini berangkat 1 bulan perjalanan. Pulangnya 1 bulan aja. Nabi Sulaiman kan ada di Palestina, Syam. Ya kemungkinan pernah singgah ke Indonesia. Satu bulan perjalanan pakai awan, pulangnya 1 bulan lagi. Berarti dunia kejajah semua dong. Dunia kejajah semua. Huduha syahrun wa ruahuha syahrun. Pembajasat maka mengalir ain fajarat ngati mengalir minhu daripada hajar ithnata asyrata ialah 12 apanya ainan mata air biadadil asbat dengan bilangannya beberapa anak cucunya Nabi Yakub. Semenjak Nabi Yakub sampai Nabi Zakaria, Yahya, Isa itu semua itu kan itu Bani Israel semua itu. Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ismail wafat terus nggak ada kenabian.
habis fatrah. Kalau Bani Israel terus ada nubuah terus sampai Nabi Isa. Ayat ini anidrib bi asokal hajar fambajasat mitan sa'asta aina asyaddu itu sangat apanya ikhtisaron ringkasnya. Ayat ini wa ahina ila Musa sampai min hutnata asyata aina asyaddu itu sangat apanya ikhtisaron ringkas. Sangat ringkas ayat ini. Qultu aku berkata Syekh Ibrahim Niyas lakum kepada kalian, as-suratu adapun surat ini surat Al-A'raf idza kanat apabila berada adalah surah makkiyatan itu bangsa Mekah, takun itu berada adalah surat A'raf ini aujaz itu lebih ringkas min ghairiha dari selain surat A'raf. Qultu aku berkata aku Syekh Ibrahim Niyas lakum kepada kalian siapa saja. As-surah itu surat A'raf ini idza kanat apabila berada surah makkiyatan itu bangsa turun di Mekah, takunu maka berada surat A'raf ini au jaza itu lebih ringkas min ghairiha dari selain surat A'raf. Atat yang telah datang ialah surat fil Baqarah di dalam surat Baqarah bi absati dengan lebih luas min hada dari ini. Di surat Al-Baqarah juga cerita tentang Nabi Musa mukul batu keluar 12 mata air juga cerita dalam surat Baqarah, tapi di sini lebih ringkas bi absati atau telah datang ialah ayat ini anidrib bi asokal hajar fil Baqarah dalam surat Baqarah atau telah datang ya ayat ini anidrib bi asokal hajar fil Baqarah dalam surat Baqarah bi absati dengan lebih lebar min hadati daripada ini adrib asokal hajar yang di dalam surat Al-A'raf. Sebab li'annal mukhatabin karena yang dikhitabi di dalam surat Baqarah anidrib bi asokal hajar al-yahud itu orang-orang Yahudi. Jadi di dalam surat Baqarah ada keterangan anidrib bi asokal hajar fangfajum mithnata asyrata aina kullu nasim masyrabahum. Ini ada di surat Baqarah. Dan surat Baqarah kan Rasulullah sudah ada di Madinah. Waktu itu yang dikhitabi oleh ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Kalau surat A'raf ini yang dikhitabi apa? Orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah. Beda kan? Beda. Surat A'raf kan turun di Mekah. Jadi Rasulullah ini mengkhitabi Allah kepada orang-orang kafir Mekah. Musyrik, kufar Mekah, orang-orang bodoh. Orang Yahudi kan orang teladan, orang pintar. Li'annal mukhatabin karena yang dikhitabi dengan ayat anid biasukal hajar dalam surat Al-Baqarah, al-Yahudi itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar. La fahma tidak ada faham. Indahum di samping orang Yahudi. La wa haula adapun mukhatabin dalam surat A'raf. Quraisy itu orang-orang Quraisy. Wa haula adapun mukhatabin di dalam surat A'raf. Nah, surat A'raf kan turun di Mekah. Berarti mukhatabinnya adalah orang-orang Quraisy. Sebagian masuk iman, sebagian waktu itu masih kafir. Tanya
Orang-orang Quraisy yang beriman menjadi sahabat Rasulullah. Tambah kuat, tambah banyak. Akhirnya hijrah ke Madinah. Tambah banyak. Hanya orang-orang Quraisy yang masih kafir di Mekah cerdas. Ini Muhammad hari-hari pengikutnya tambah banyak. Jadi bagaimana? Katanya orang-orang Quraisy yang masih kafir di Mekah, kita ini kayak tikus yang ada di dalam lubang. Muhammad datang menggerujuk pakai air. Kalau kita nggak keluar mati ke dalam lubang. Kalau keluar pentung. Ya enggak? Jadi kita ini sudah di atas tanduk. Orang Quraisy yang masih kafir di Mekah. Gua bahaya ini katanya. Itu Muhammad di Madinah. Hari-hari pengikut tambah banyak. Kirim surat kemana? Islam. Lah kita yang masih ada satu saudara. Orang Quraisy Mekah yang masih kafir. Ini bagaimana nasib kita ini? Apa? Ya nasib kita ini seperti tikus masuk dalam lubang. Muhammad sahabatnya datang. Gerujuklah itu lubang. Pakai air situ. Kalau nggak keluar mati dengan air. Kalau keluar pedung. Nah ini. Mau apa kita ini? Nggak ada jalan kecuali Islam aja lah ikut Muhammad. Hanya begitu. Maka satu persatu masuk Islam. Fathhi Makkah masuk Islam semua. Ya Allah. Wa haula adawun mukhatabin di dalam surat A'raf yang turun di Mekah. Mukhatabin Quraisy itu suku Quraisy. Pembajasat minhu thnata asyrata aina. Pembajasat maka mengalir minhu daripada hajar ithnata asyrata ila 12. Apanya ainan mata airnya. Qad alima yang telah tahu kullu unasin ya setiap manusia dari 12 suku tadi masyrabahum kepada tempat minumnya kullu unas. Qad alima yang telah tahu kullu unasin setiap manusia dari 12 suku tadi tahu masyrabahum kepada tempat minumnya kullu unas. Nah Bani Israil kan 12 suku. Yang satu suku akhirnya mengembang banyak manusia, satu suku akhirnya banyak sekali. Hanya orang Yahudi ini di dunia ini ada 7 juta manusia. Di zaman Nabi Musa masih 600.000, 70.000, 670.000 zaman Nabi Musa. Sekarang ini sudah 7 juta manusia. Ini militan semua, orang-orang pintar yang mengendalikan dunia ini. Waktu WTC ditabrak itu kan bohong. Ngapusi itu. Untuk menjebak Usamah bin Laden saja. Sejatinya itu enggak kejadian. Bohong. Macam difilmkan yang enggak ada nyatanya doang. Kayasa. Wadhalalna dan aku menaungi alaihim atas Bani Israel al-ghamama kepada awan fitaihi di dalam jurang teh waktu mereka bingung 40 tahun min haris syamsi dari panasnya matahari. Kan selama 40 tahun kan mereka enggak pulang ke rumah. Jadi pagi jalan ke timur sampai sore nanti tidur di sana. Sore selatan tidur di jalan-jalan. Enggak pulang ke rumah karena bingung. Selama 40 tahun begitu itu. Kalau kepanasan Allah datangkan awan. Bukan kepanasan pulang ke rumah. Enggak bisa pulang. Bingung. Datang ke barat sana, minum di sana. Ya ke hutan. Wah, ayo kacau mereka. Loh ini kan kita kemarin kan kami di sini kan. Jadi enggak bisa cari nafkah, enggak bisa. Maka turunin madu putih dari langit.
pohon-pohon ambil makan. Burung puyuh sudah gorengan makan. Karena nggak bisa cari duit, bingung. Dihukum sama Allah. Suruh merangi kaum Jabarin nggak mau, akhirnya dihukum bingung 40 tahun di jurang teh. Sono selatan. Kemarin kami di sini kan, iya. Tidur di situ. Kita kemana? Ya udahlah sejalan-jalannya timur. Kemarin kita di sini kan, iya. Terus begitu 40 tahun ke barat. Kemarin di sini ya, iya. Aduh. Nah, kalau panas Allah naungi dengan awan. Karena Bani Israil kan abnaul anbiya. Wadhalana dan aku naungi, aku Allah alaihim atas Bani Israel al-ghamam kepada awan, fitahi di jurang teh min hari syamsi dari panasnya matahari. Wanzalna dan aku turunkan alaihim atas Bani Israel al-manna kepada madu putih, wassalwa dan sebagian ulama mengatakan madunya madu putih, wassalwa dan gorengan burung puyuh, ayataron jabin itu madu putih, wattair dan burung as-samani itu sebangsa burung manuk puyuh lah. Kulu silahkan kalian makan Bani Israel min thayyibati ma dari bagus-bagusnya lezatnya rizki, rozakna yang kasih rizkikum kepada kalian, tapi syarat la tadakhiru kalian jangan menyimpan. Madu putihnya jangan disimpan. Madu putih spesial turun dari langit itu. Burung puyuhnya juga turun dari langit itu. Jangan-jangan dari surga itu. Ya kan? Syaratnya kata Allah, la tadakhiru, ayo jangan disimpan. Makan habis saja, dihabisin di situ. Lama-lama sayang ya. Enak ini sekali. Akhirnya apa? Wadakhiru, maka pada menyimpannya Bani Israil. Disimpan akhirnya. Madu putihnya dimasukkan wadah. Sayang, simpan aja lah untuk nanti hari-hari besok. Gorengan ikan puyuhnya disimpan lagi. Akhirnya apa? Fakutiat maka diputus ialah as-salwa al-manna was-salwa. Putus. Dikasih. Manusia kan rakus. Ini madu putih turun dari langit, mungkin dari surga, kan enaknya luar biasa. Gorengan manuk puyuh turun dari langit, ya kan enak sekali. Sayang ya, udahlah simpan untuk pagi-pagi yang hari yang akan datang. Oh, disimpenin. Kata Allah, la tadakhiru, syaratnya jangan kau simpan. Fadakhiru, maka pada menyimpan ialah Bani Israil kepada al-manna was-salwa, fakutiat maka diputus ialah an-manna was-salwa. Wa ma zalamu dan tidak berbuat zalim ialah Bani Israil kepada kami Allah, enggak bisa seorang makhluk menzalimi Allah, enggak bisa. Wa ma zalamu dan tidak menzalimi ialah Bani Israil kepada kami Allah. Walakin kanu tapi beradilah Bani Israil anfusahum pada dirinya Bani Israil yadrimun, itu pada berbuat zalim ya Bani Israil. Mereka melanggar perintah Allah tapi ujungnya menzalimi diri sendiri. Enggak bisa menzalimi Allah, enggak bisa. Walakin kanu tapi beradilah Bani Israil anfusahum pada dirinya Bani Israil yadrimun, itu pada berbuat zalimnya Bani Israil.
wadhkur Allah.